أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله واعبدوه، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah. Pertama, khatib mengajak kita semuanya untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga di dalam kehidupan kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat iman, nikmat Islam. Hadirin, wujud syukur kita tidak cukup kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin, tapi kita wujudkan dengan memperbaiki iman dan amal kita. Kita taati hukum-hukum Allah. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam hadirin, mari kita curahkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban habis-habisan untuk ini agama, yang dengan pengorbanannya, tangisannya, fikirnya, risaunya hadirin, alhamdulillah sehingga kalimah la ilaha illallah ada dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu hadirin, khatib mengajak mari kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai sunnah yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan sampai kita tinggalkan sunnah hanya gara-gara dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Sehingga akhirnya satu persatu sunnah Nabi hilang dari kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Masuk rumah, keluar rumah, hidupkan sunnah. Mau makan, minum, hidupkan sunnah. Mau masuk WC, masuk kamar, hidupkan sunnah. Begitu seterusnya hadirin. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi, hidupkan sunnah Nabi, kelak dikenali oleh Nabi, diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka orang itu mencintai aku, kata Nabi, dan orang yang mencintai aku bersamaku di dalam surga. Hadirin rahimakumullah, khatib mengajak dirinya, menasihati dirinya, dan juga kita semua jamaah sekalian, agar kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan apapun keadaan kita. Karena iman dan takwa inilah hadirin sebaik-baik bekal yang Allah tunjukkan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia yang penuh dengan berbagai macam problem, lebih-lebih nanti di akhirat. Orang yang beriman bertakwa hadirin, Allah janjikan dibantu dari segala kesulitannya, dicukupi keperluan-keperluannya, dicukupi rezekinya. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bantu dari berbagai macam kesulitannya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan perlu kita ketahui adalah rezeki hadirin adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan seluruh permasalahan-permasalahan iman dan takwa. Bahkan hadirin yang mulia, apabila satu kampung ini, satu kota, satu negara, semuanya mau beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana imannya sahabat-sahabat di zaman Nabi SAW, hadirin, Allah akan turunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh seandainya penduduk suatu desa, satu kampung, satu kota, semuanya mau beriman dengan benar-benarnya iman, bertakwa pada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan. Allah buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang turun dari langit berkah. Begitupun yang Allah keluarkan dari bumi berkah. Akan mendatangkan kebahagiaan. Hadirin yang mulia, untuk perkara inilah izinkan khatib dalam kesempatan yang mulia mengangkat tema pentingnya meluruskan keyakinan hati kita hanya kepada Allah. Jangan sampai melenceng kepada selain Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dunia beserta isinya, ada langitnya, ada matahari, bulan, bintang-bintang yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, hadirin. Begitupun bumi yang menghampar luas, ada gunung-gunungnya, ada lautannya, yang di dalam lautan berbagai macam binatang laut, ikan-ikan lautan, hadirin. Ada benda-benda yang nampak, yang tidak nampak, semua itu hadirin yang dimungkinkan oleh Allah, adanya tidak tiba-tiba ada dengan sendirinya. Tapi ada yang mengadakan. Ada yang menciptakan. Dialah Allah yang menciptakan dunia beserta isinya. Allah ciptakan dunia beserta isinya ini, hadirin, dengan kudratnya, dengan idratahnya, dengan kudratnya Allah. Begitupun suasana dan keadaan, hadirin. Suasana panas, suasana dingin, suasana tenang, tentram, damai, senang. Itu pun Allah yang ciptakan. Saking senangnya manusia sehingga manusia itu tertawa. Dan sedihnya manusia sampai manusia itu menangis. Menangis dan tertawa inilah juga Allah yang ciptakan. Wa nahu wa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menciptakan manusia itu menangis. Dialah Allah yang menciptakan manusia tertawa. Dialah Allah yang menciptakan manusia itu menangis. Suasana keadaan Allah yang menciptakan, hadirin. Hadirin yang mulia, Allah juga dengan kudratnya ciptakan makhluknya dengan asbab-asbab. Dengan asbab-asbab. Yang mana dengan asbab-asbab inilah nantinya, hadirin, akan menggeser keyakinan manusia kepada selain Allah. Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan kita, hadirin, dari asbab perkawinan kedua orang tua kita. Dari perkawinan itu bertelurlah sel sperma dan ovum yang telah masak, yang pada gilirannya menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, dan seterusnya lahirlah manusia. Ilmu kauniyah mengatakan manusia tercipta dari hasil pertemuan sel sperma. Sudah mulai bergeser. Sudah mulai bergeser kepada selain Allah. Padahal yang ciptakan kita adalah Allah dari asbab perkawinan hati. Lalu kalau terciptanya kita manusia dari hasil perkawinan, banyak orang yang kawin tidak punya anak juga. Bertahun-tahun pernikahan, perkawinan tidak punya anak. Allah yang menciptakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suasana keadaan, asbab-asbab ini, hadirin, Allah ciptakan untuk menguji keimanan kita, keyakinan kita. Yakin kepada Allah yang menciptakan manusia atau yakin kepada asbab terciptanya manusia. Kalau kita yakin kepada sebab tercipta manusia dari
hasil perkawinan, maka telah gagal ujian iman kita, kita telah gagal ujian keyakinan hadirin. Allah yang ciptakan. Allah juga dengan kodratnya mampu menciptakan manusia tanpa asbab. Tanpa asbab perkawinan hadirin. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam tidak ada ibu, tidak ada bapak. Bahkan bertentangan dengan asbab, Allah ciptakan istrinya Ibu Hawa dari tulang rusuknya. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan seorang ibu tanpa seorang ayah. Begitu luas kuasanya Allah. Allah yang menciptakan. Allah datangkan asbab-asbab ini hadirin untuk menguji keyakinan kita. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, menyangka, cukup mengatakan aku beriman lalu tidak diuji iman mereka? Diuji iman kita oleh Allah hadirin. Diuji dengan perintah dan larangan, diuji dengan berbagai macam keadaan, senang, susah dan seterusnya hadirin. Ini adalah ujian. Allah ciptakan benda. Dan Allah ciptakan sifat juga suatu benda. Yang sifat itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Allah ciptakan api. Bendanya namanya api. Allah letakkan, ciptakan sifat api yang membakar. Panas membakar. Kalau kita tidak perbaiki keyakinan kita hadirin, kita akan nampak bahwa membakarnya itu datang dari api. Memang sunatullah, iya, tapi hakikatnya Allah yang membakar. Api untuk membakar berhajat kepada Allah. Tapi Allah untuk membakar tidak butuh api. Allah tunjukkan, ceritakan dalam Al-Quran bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam hadirin dibakar dalam kobaran api. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikisahkan hadirin, diriwayatkan tingginya 60 hasta, 30 meter. Besarnya lalu bagaimana dengan besarnya api? 40 hari 40 malam. Datang malaikat penjaga angin untuk tawarkan bantuan. Ya Nabi Allah, bagaimana kalau saya kirim angin supaya api ini mati? Nabi Ibrahim katakan, apa ini perintah Allah? Tidak, ini inisiatif saya. Tidak, karena kamu makhluk, saya juga makhluk. Datang malaikat penjaga hujan untuk turunkan hujan. Kepada Nabi Ibrahim katakan, apakah ini perintah Allah? Tidak, ini dari saya. Nabi Ibrahim pun tolak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah pelindung saya. Hadirin, keyakinan yang sempurna inilah yang akan mampu mendatangkan nusratullah wa Allah, pertolongan Allah. Api yang tadinya membakar hadirin, ya Allah firmankan, qulna ya naru kuruni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api dingin, yang sifatnya panas menjadi dingin, dan selamatkan Ibrahim. Menjadi asbab kebahagiaan Nabi Ibrahim dalam kobaran api. Hadirin, ini ada pelajaran yang sangat penting, bahwa Allah kuasa untuk memberikan keselamatan, kebahagiaan pada asbab-asbab yang mematikan. Tidak setiap harus orang yang bahagia terus dipenuhi dengan materi benda-benda dunia. Hadirin, banyak orang yang banyak materi benda-benda dunia karena keyakinannya tidak benar kepada Allah. Dengan materi benda-bendanya dia sengsara, ada urusan pidana dan sebagainya. Hadirin, kenapa kita harus luruskan keyakinan kita kepada Allah hadirin? Karena urusan keyakinan ini berbahaya. Allah berfirman, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman, letak iman di dalam hati, bukan di lisan anak untuk ucapkan saja. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Apa itu kezaliman? Allah firmankan dalam surat Luqman, innasyirka la zulmun azim. Kesyirikan itu dah kezaliman yang besar. Ucapannya Allahu Akbar yang besar, tapi hatinya selain Allah yang besar, uang yang besar. Sehingga ketika datang panggilan Allahu Akbar tetap bekerja. Padahal 27 derajat salat berjamaah. Kalau 27 derajat pahala ini hadirin, Allah cash ganti dengan dunia, dengan kambing atau sapi, tidak ada yang kerja. Tunggu salat berjamaah. Hadirin yang dimiliki Allah, maka perlunya meluruskan keyakinan kita hanya kepada Allah. Hadirin yang dimiliki oleh Allah SWT. Lalu bagaimana usaha untuk meyakini meluruskan keyakinan kita hadirin? Nabi bersabda,
jaddidu iman. Perbarui iman kalian. Perbarui iman kalian. Sahabat-sahabat yang sudah digembleng, sahabat Nabi ini murid Nabi hadirin. Tapi ini Islam, indahnya Islam, sahabat-sahabat Nabi. Yang sudah digembleng sedemikian rupa oleh Nabi, bertanya kepada Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana perbarui iman kami ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, aktsiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak bicara kebesaran Allah. Selain Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang memberikan untung rugi di tangan Allah, dan selalu bicara kebesaran Allah. Di istri kita, di keluarga kita, istri anak kita hadirin yang inilah orang-orang yang kelak akan menyeret kita ketika keyakinan kita tidak benar pada Allah. Hadirin, sebuah mafhum hadis menyatakan, kelak dari kiamat, amal yang pertama sekali dikisah oleh Allah adalah sholat. Maka apabila sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Puasanya baik, zakatnya baik, hajinya seluruhnya akan baik. Tapi karena sholatnya rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Ketika terjadi kekurangan dalam sholatnya, Allah perintahkan untuk memeriksa sholat sunnah, memeriksa sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya menutupi. Begitupun puasa. Terjadi kekurangan dalam puasa sunnahnya, puasa wajibnya, puasa sunnahnya menutupi. Begitu juga dalam zakatnya, sedekah sunnahnya menutupi. Begitu juga dalam hajinya, umrahnya menutupi. Tapi iman, hadirin, tidak ada iman sunnah. Harus sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan Allah fahamkan kita sebelum Allah fahamkan kita di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warhamna warhamur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasul sayyidul khalaiqil bashar sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Af'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur man nasruddin wa khudul man khadalal muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkish shaqa wa sul qada shamatatul ada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.